Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat menimba ilmu, masih dapat belajar sampai saat ini. Nah, untuk selanjutnya langsung saja saya ingin memaparkan materi mengenai tasawuf. Untuk yang pertama ini ada tasawuf akhlaki, lalu ada tasawuf amali dan tasawuf falsafi. Nah, kira-kira apa aja sih yang kita bahas pada kali ini mengenai ada tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi? Kita bahas satu persatu dulu ya. Oke. Tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan tasawuf yang berfokus pada perbaikan akhlak dan budi pekerti, berupaya mewujudkan perilaku yang baik, mahmudah, serta menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela atau mazmumah. Nah, tasawuf akhlaki ini disebut juga dengan tasawuf sunni, dikembangkan oleh para ulama salaf as-saleh dengan menerapkan metode-metode tertentu. Nah, tasawuf akhlaki ini berfokus atau pada intinya itu pada usaha dalam memperbaiki akhlaknya, dalam memperbaiki akhlak. Jadi di sini berupaya untuk mewujudkan perilaku-perilaku mahmudah atau perilaku yang baik. Lalu apa saja sih? Nah, di sini tasawuf akhlaki itu ada tiga aspek aliran tasawuf akhlaki. Yang pertama ada tahali, dan tajali. Tahali adalah tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang sufi untuk membersihkan, melepaskan diri dari perilaku buruk, seperti berbuat maksiat, kecintaan kepada dunia yang berlebihan, berprasangka atau suudzon, berprasangka buruk, ujub, hasad, riyad, ghadab, dan sejenisnya. Nah, jadi tahali ini adalah tahapan pertama, di mana di situ seorang sufi itu pertama-tama membersihkan dulu dirinya, memantapkan hatinya untuk tidak berbuat hal-hal yang buruk. Nah, setelah itu ada tahali. Nah, setelah membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, menghindari dari perbuatan-perbuatan tercela, tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah pengisian jiwa yang disebut tahali. Jadi artinya tahali adalah pengisian jiwa. Pada tahap ini seorang sufi diharuskan untuk membiasakan diri dengan akhlak-akhlak terpuji seperti sabar, ikhlas, ridho, taubat, dan sebagainya. Jadi setelah tadi tahapan pertama itu membersihkan dulu, melepaskan dulu, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela. Setelah itu, setelah dibersihkan, tahapan berikutnya adalah mengisi. Jadi setelah meninggalkan, kita ganti dengan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Nah, dan di sini sampailah pada tahapan yang terakhir yang disebut dengan tajali. Nah, tajali di sini berarti tersingkapnya nur gaib. Di tahapan ini seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Nah, tujuannya itu agar perilaku baik yang telah dilakukan pada tahap tahali tadi tidak luntur begitu saja. Jadi pada tahapan akhir ini seorang sufi itu benar-benar memantapkan niatnya, berusaha untuk menjaga hal-hal yang sudah dia lakukan, tahapan-tahapan tadi, mulai dari yang membersihkan, berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang jelek, yang tercela, lalu dia berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melakukan hal-hal baik, dan yang terakhir, menjaga bagaimana dia tetap menjaga hal-hal yang sudah dia lakukan, yang sudah dia lewati, dan
tetap memantapkan niatnya untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan hal-hal buruk. Nah, untuk selanjutnya, tokoh dari tasawuf akhlaki ini ada yang pertama Hasan al-Basri, al-Muhasibi, al-Qushairi, dan al-Ghazali. Untuk yang pertama, menurut Hasan al-Basri, tasawuf merupakan ajaran untuk menanamkan rasa takut, baik itu takut akan dosa-dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan Allah, atau bahkan takut akan ajal dan kematian. Nah, di dalam diri setiap hamba dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, beliau berpendapat bahwasanya dunia adalah ladang beramal. Banyak duka cita di dunia dapat memperteguh amal soleh. Jadi beliau berpendapat bahwa memang di dunia ini ada banyak sekali ujian-ujian yang akan hadir pada seorang hamba yang senantiasa memiliki niat untuk berada di jalan yang benar gitu. Nah, terus selanjutnya menurut Al-Muhasibi. Nah, beliau berpendapat bahwa ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba di dalam menunaikan akhlak dari Rasulullah SAW. Jadi menurut Al-Muhasibi ini tasawuf itu berarti ilmu yang mengajarkan untuk setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan kewajiban sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala dan umatnya Rasulullah SAW. Jadi begitu. Nah, selanjutnya menurut Al-Qushairi. Nah, tasawuf ini menurut Al-Qushairi itu didasarkan pada doktrin Ahli Sunnah wal Jamaah dan berlandasan kepada ketauhidan. Beliau mengadakan pembaharuan di ajaran tasawuf ini dengan menentang secara keras doktrin-doktrin aliran Karomiyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Mujaisamah. Ia juga menjelaskan pembeda antara zahir dan batil, serta syariat dan hakikat. Menurutnya, tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan dunia asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menurut Al-Qushairi ini tidak ada salahnya jika seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu sesekali merasakan nikmatnya dunia. Tidak hanya nikmatnya dunia tidak hanya selalu melulu paten pada tujuan akhirat, tapi dengan landasan tetap kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, untuk yang terakhir ada tasawuf menurut Al-Ghazali. Nah, menurut Al-Ghazali ini lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana di situ dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum memperdalam kepada ketasawufan. Jadi sebelum sebelum berada pada jauh kepada ketasawufan, menurut Al-Ghazali, seorang hamba lebih baik kita menanamkan kepada diri kita sendiri pendidikan moral yang baik dan yang dianjurkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah, menurut ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu, begitu. Nah, untuk selanjutnya, tasawuf amali. Nah, tasawuf amali ini merupakan kelanjutan dari tasawuf akhlaki tadi. Jika tasawuf akhlaki berfokus pada pensucian jiwa, tasawuf amali ini lebih menekankan terhadap cara-cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik melalui amalan lahiriah maupun batiniah. Di samping itu, ada juga yang berpendapat bahwa tasawuf amali adalah ajaran yang dianut oleh pengikut tarekat atau ashabut turuk yang meliputi menjauhi sifat-sifat tercela, mengutamakan mujahadah, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dan memutuskan hubungan dengan lainnya. Apabila dilihat dari sudut amalan dan ilmu yang dipelajari, nah ini tasawuf amali itu terdapat 4 aspek yang harus dipelajari. Yang pertama ada syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Nah, secara umum, syariat ini adalah merupakan suatu hukum
hukum, segala ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim di dunia, mulai dari urusan hubungan antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia. Jadi, syariat di sini adalah suatu hukum ketentuan-ketentuan yang mengatur hambanya, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Nah, kunci menyelesaikan masalah kehidupan baik dunia dan akhirat ini, rukun syarat, halal haram, perintah dan larangan, dan sebagainya, itu sumber syariat sendiri berada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, syariat ini ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk selanjutnya ada thariqat. Thariqat ini berarti jalan yang ditempuh oleh para sufi untuk mencapai tujuan sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerapkan metode pengarahan moral dan jiwa. Thariqat ini digambarkan sebagai jalan yang berpangkal pada syariat. Jadi jalan utamanya adalah tetap syariat, sedangkan anak jalan tersebut dinamakan dengan thariqat, sehingga dapat disimpulkan untuk menuju thariq, seseorang harus menempuh dulu syariatnya, harus tahu dulu syariatnya. Maksudnya, sebelum mempelajari thariqat, para sufi wajib memahami syariatnya terlebih dahulu. Syariat adalah pangkal dari suatu ibadah. Selanjutnya, hakikat. Secara etimologi, hakikat berasal dari kata hak yang berarti kebenaran. Secara garis besar, hakikat merupakan ilmu yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran sejati mengenai Tuhan. Nah, dalam kitab Al-Kalabazi, hakikat merupakan ilmu tasawuf yang didefinisikan sebagai aspek yang berkaitan dengan amal batiniah. Nah, ini merupakan amal paling dalam dan merupakan akhir perjalanan yang ditempuh oleh para sufi. Berikutnya, secara umum, makrifat didefinisikan sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan amal ibadah yang merupakan perpaduan dari syariat, thariqat, dan hakikat, di mana nantinya ilmu ini digunakan untuk mengenal Allah SWT lebih dalam melalui sanubari dan mata hati. Nah, tokoh dari tasawuf amali ini ada dua, Hasan al-Basri dan Zunnun al-Misri. Yang pertama, tasawuf ini lebih menekankan kepada lebih kepada kesenangan dunia, bukan karena kesenangan dunia ini, tapi tulus mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah kepada kecintaan seorang hamba kepada Rabb-nya. Nah, yang berikutnya Al-Misri. Al-Misri ini adalah seorang Mesir pertama yang membentuk pemikiran tasawuf. Beliau mengumpulkan perihal makomat dan ahwal para wali serta ilmu ketauhidan yang berikatan dengan sufistik. Nah, secara garis besar, konsep tasawuf beliau menonjolkan tentang makrifat. Pendapat-pendapat beliau tersebut sempat menuai kritik bahwa dianggap zindik atau tidak berpegang teguh kepada agama. Namun pada akhirnya beliau dibebaskan dengan memperoleh kedudukan sebagai wali. Nah, dari yang sudah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa tasawuf amali merupakan ajaran tasawuf yang menekankan pada amalan-amalan lahiriah dan batiniah, di mana untuk mencapainya ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yang harus dilalui, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini secara bahasa bisa dibagi dua, yaitu antara tasawuf dan filsafat. Tasawuf sendiri artinya kecintaan terhadap Tuhan, sedangkan filsafat Islam adalah yang berkenaan dengan akal atau pikiran. Nah, falsafi di sini adalah cara yang digunakan dalam bertasawuf. Nah, di sini ada tokoh-tokoh falsafi. Yang pertama ada Ibnu Farabi. Ibnu Farabi ini lebih lengkapnya namanya adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad
bin Abdullah At-Ta'ilah Al-Haytami. Nah, beliau dilahirkan di Murcia, daerah Andalusia Tenggara, Spanyol, pada tahun 560 Hijriah. Ia tinggal di Hijaz dan wafat di sana pada tahun 638 Hijriah. Karya Ibnu Al-Farabi itu paling fenomenal adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis pada tahun 1201 Hijriah. Nah, ajaran Ibnu Farabi ini ada 3. Yang pertama, Wahdat Al-Wujud, kesatuan wujud. Intinya, wujud dari semua makhluk itu adalah satu, yaitu wujud dari kholiknya. Nah, yang kedua, hakikat Muhammadiyah. Lanjutan dari Wahdat Al-Wujud adalah hakikat Muhammadiyah yang menurut Ibnu Al-Farabi bahwa penciptaan alam semesta ini adalah pelimpah dari wujud yang satu, yaitu Tuhan. Dari yang satu itu lalu lahirlah semua wujud dengan segala proses penciptaannya. Untuk yang terakhir, Wahdat Al-Adyan. Turunan ketiga dari Wahdatul Wujud adalah Wahdatul Adyan, yaitu kesamaan agama. Semua agama itu adalah satu yang bersumber dari Tuhan. Lalu yang kedua ada Al-Jili. Nah, Al-Jili ini nama lengkapnya Abdul Karim bin Abrahin Al-Jili yang lahir pada 1365 Masehi dan wafat pada 1417 Masehi. Beliau lahir di Jilan, provinsi di selatan Kaspi, tempat lahirnya Jili, yang kemudian menjadi nama dari Al-Jili. Beliau adalah sufi yang terkenal di Baghdad. Ia pernah berguru pada tokoh tarekat Qadariyah, yaitu Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ajaran dari Al-Jili ini ada 2. Yang pertama ada insan kamil dan yang kedua makomat. Nah, pemahaman tentang insan kamil atau manusia sempurna sebagai wujud dari Tuhan yang diumpamakan bagai cermin. Seseorang tidak bisa melihat dirinya sendiri kecuali dengan cermin. Yang kedua, makomat. Al-Jili merumuskan tahapan atau tingkatan yang harus dilalui seorang sufi adalah Islam, iman, ihsan, sahadah, salat, sahadah, sidikiyah, dan qurbah. Nah, untuk selanjutnya ada Ibnu Sabin. Ibnu Sabin ini nama lengkapnya Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasr. Beliau lahir pada tahun 614 Hijriah di Murcia, dan Ibnu Sabin ini adalah anak dari keluarga bangsawan yang hidup berkecukupan. Namun beliau memilih untuk mengasingkan diri dari segala bentuk kemewahan tersebut. Beliau mempelajari ilmu-ilmu seperti bahasa dan sastra Arab, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu filsafat, dan logika. Nah, ajarannya itu ada 2. Yang pertama, kesatuan mutlak. Kesatuan mutlak adalah ajaran pemahaman tentang wujud itu. Hanya satu, yaitu wujud Tuhan. Seperti yang Al-Jili tadi ya. Yang kedua, menolak paham Aristotelian. Nah, pada intinya di sini Ibnu Sabin itu berusaha untuk menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak. Konsep ini disusun untuk mencapai kesatuan mutlak tadi. Menurut Ibnu Sabin, logika ini menggunakan penalaran ketuhanan atau ilahi. Pemikiran ini yang membuat manusia melihat dan mendengar sesuatu yang baru yang belum pernah dilihat dan didengar sekalipun. Nah, begitu pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.